Assalamualaikum anak-anak ibu. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa dulu kepada ketua kelas. Mohon dipimpin doanya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli ilma warzuqni rahmah. Amin. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Siapa yang nggak hadir? Hikmah, Bu. Terus lagi? Apit, Bu. Terus apa lagi? Ramadhani, Bu. Udah itu aja. Asdani bagi, Bu. Bagi main mereka, Bu. Ada suratnya. Enggak ada, Bu. Kami cuma tengok dia pergi dari pagi, Bu. Siapa ya? Ya, Bu. Nah, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita menyanyikan lagu nasional. Kepada anak ibu, mohon berdiri semuanya. Pada Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita silakan duduk kembali. Thank you. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mohon Anda mencek dulu apakah Anda sudah siap belajar, untuk mencek keadaan kelasnya, apakah sudah bersih atau belum. Sudah, Bu. Nah, jadi apa pembelajaran kita hari ini, ada yang tahu? Ada. Apa? Makna Pancasila. Nah, sebelum itu Ibu mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, nanti anak-anak Ibu semua dapat menjelaskan makna yang terkandung dalam setiap istilah Pancasila dengan bahasa sendiri. Yang kedua itu ada dapat mengidentifikasi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan nilai Pancasila. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis sila Pancasila yang berrelevan dengan situasi atau masalah yang diberikan. Yang keempat, peserta didik mampu merumuskan solusi atas permasalahan berdasarkan makna Pancasila. Yang kelima itu ada peserta didik mampu membedakan perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebelum itu, Ibu mau menayangkan video dulu. Nah, nanti Anda semua simak videonya, nanti Ibu tanya permasalahan apa saja yang ada di dalam video tersebut.
Garda, bangun nak, udah subuh, ayo bangun sholat dulu. Garda, bikin apa ini? Kamu ke sekolah? Iya bu. Bu, Garda berangkat dulu ya. Iya, hati-hati ya. Nak, tolong bapak nak. Maaf ya Pak, saya lagi buru-buru nih. Wah, udah mau mulai. Nonton kartun nggak semalam? Seru loh. Enggak, kebetulan aku lagi ngerjain tugas. Alah, sosokan belajar. So rajin kamu kan? Udah lah, lagi pacaran nih. Emang kenapa kalau pacaran? Biasa aja pun. Anak-anak, ayo buka buku kalian. Wah, enak-enak nih Bu. Saya pesan ayam, kue mangkok, roti, dan minuman ya Bu. Banyak bener deh jajannya. Emang habis tuh? Habis dong Bu. Lagian uang saya masih banyak kok Bu. Hei teman-teman, lagi pada ngomongin apaan nih? Ini, aku sama Putri lagi bahas masalah kartun ponis. Kira-kira endingnya si karakter utamanya bakal berubah apa enggak? Kalau menurut kami sih iya. Kalau kamu gimana kan? Salah kalian. Dia gak akan berubah. Buat apa berubah? Emang dia jahat? Tapi kan dia hobinya cuma main HP dan jadi penyakit nantinya. Kalian kan untungnya gak terus-terusan. Aku tiap hari nih nonton jadi tahu. Tapi kan bisa ditebak ceritanya. Apaan? Aku yakin pasti gak berubah. Nah, udah selesai. Nah, dari video tadi apa permasalahan yang ada di dalam video? Dia nggak nolong gitu orang lagi susah, Bu. Terus lagi? Terus dia nggak bangun tepat waktu, Bu. Terus dia lagi? sombong, Bu. Bilangnya uangnya banyak. Terus apa lagi? Dia tidak Dia mengerjakan malu. tugas, Bu. Malu? Ya, Apa lagi? campur. Apa lagi deh? Tidak mengerjakan tugas, Bu. Nah, apa lagi? Dia tidak sholat. Tidak sholat? Nah, itu semua merupakan pelanggaran dari pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai makna dari simbol Pancasila. Nah, untuk masuk pembelajarannya, dulu kita masuk ke materi. Itu apa sih? Apa itu Pancasila? Nah, Pancasila itu adalah dasar negara Republik Indonesia yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bersikap. Misalnya dalam bertindak dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pancasila itu mengajarkan kita nanti nilai-nilai kebaikan seperti saling menghormati, hidup rukun, bekerja sama, dan menghargai perbedaan serta bersikap adil kepada semua orang. Selanjutnya itu apa itu makna sila-sila Pancasila? Tolong Diva tolong bacakan. Makna Pancasila adalah arti atau nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila yang dijadikan pedoman hidup oleh bangsa Indonesia. Makna Pancasila mengajarkan tentang sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari, seperti kepercayaan kepada Tuhan, saling menghormati, menjaga persatuan, suka bermusyawarah, dan berlaku adil. Nah, jadi maksudnya itu makna Pancasila itu adalah arti atau nilai-nilai yang terkandung dalam simbol satu-satu Pancasila. Misalnya kayak ada dari
Pancasila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan sila yang kedua kemanusiaan yang adil beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, dan keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan musyawarah yang kelima itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu mempunyai makna-makna yang terkandung dalam sila tersebut. Selanjutnya itu ada, nah ini adalah makna-makna sila-sila Pancasila. Jadi makna sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Makna sila pertama itu memiliki makna bahwa setiap manusia itu harus percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, kita juga harus menghormati orang lain yang memiliki agama berbeda. Contohnya apa sih, Di? Berdoa sebelum belajar, Bu. Terus apa lagi? Tidak mengganggu teman beribadah. Terus menghormati teman berbeda agama. Nah, jadi itu adalah contoh sikap dari makna sila pertama. Nah, selanjutnya itu ada dari sila kedua, yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Tolong, Rahil, tolong bacakan. Sila kedua memiliki makna bahwa semua manusia itu harus saling menghormati, menyayangi, dan membantu sesama tanpa membeda-bedakannya. Kita harus bersikap sopan, berbicara dengan baik, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Nah, contoh sikapnya? Contoh sikapnya, bantu teman yang lagi kesusahan, berkata sopan kepada guru, tidak mengejek teman. Oke, jadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu memiliki makna bahwa kita semua manusia harus saling menghormati, menyayangi, dan membantu sesama tanpa membeda-bedakan. Nah, kayak membantu teman yang lagi kesusahan, berkata sopan kepada guru, ataupun tidak mengejek teman di sekitar kita. Selanjutnya itu ada sila ketiga yang berbunyi apa? Persatuan Indonesia. Jadi tolong bacakan. Sila ketiga memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Walaupun memiliki perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya, kita harus saling menghargai dan hidup rukun agar bangsa Indonesia tetap kuat. Contoh sikapnya? Contoh sikapnya pertama, bermain bersama tanpa memilih teman. Yang kedua, gotong royong membersihkan kelas. Yang ketiga, mengikuti upacara dengan tertib. Nah, jadi makna dari sila ketiga itu bahwa seluruh rakyat Indonesia itu harus menjaga persatuannya dan walaupun nanti memiliki perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya, kita harus saling menghargai dan hidup rukun agar bangsa Indonesia itu tetap kuat atau bersatu. Nah, selanjutnya itu sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang memiliki makna bahwa setiap masalah itu sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai keputusan bersama. Nah, dalam musyawarah itu kita harus mendengarkan pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak sendiri, dan menerima hasil keputusan dengan tanggung jawab. Nah, contohnya itu berdiskusi saat berbeda kelompok, terus memiliki kelas dengan musyawarah, dan mendengarkan pendapat teman. Selanjutnya itu ada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima ini memiliki makna bahwa rakyat Indonesia itu harus diperlakukan secara adil dan memiliki hak yang sama. Kita harus menghargai hak orang lain, suka berbagi dan tidak berkasih terhadap teman. Contoh sikapnya apa, Syah? Tidak boleh. Saya suka bergantian memakai alat belajar, terus membagi tugas-tugasnya dengan adil, berbagi makanan dengan teman, atau misalnya teman lagi kesusahan itu ditolongin. Nah, ya betul. Nah, untuk pembelajaran kita lebih semangat lagi, ibu ada nih tepuk, namanya itu adalah tepuk Pancasila. Nah, ibu nanti coba perhatikan video ini. Nah, udah tahu kan? Mari kita coba sama-sama. Boleh, Nah, ayo. 1, 2, 3. Sila 1 bintang, 2 rantai emas, 3 pohon beringin, 4 kepala
ibu bagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama itu ada Asia, ada Rahil, ada Tifa, ada Cindy. Kelompok kedua ada Farel, ada El sama Alicia. Nah, dikerjakan secara kelompok ya. Nggak mau Bu. Ibu kasih waktunya 15 menit. Kalau ada yang susah tanyain ya. Nah, tuh. Kasih Bu. Kamu kelompok berapa tadi Bu? Satu. Ibu. Kalau berapa kami Bu? Tiga. Anggota kelompoknya Ipa, Rahil, Bu Adil, gerai coba. Di sini gimana Bu? Aku namu di kelas 3 dan berikan siswa nomor 25 saya bekerja yang pemain yang mengisi pemain yang sekolah dalam hal dan kalau di warnet itu Apa masalah utama yang terjadi di kelas 3 RR gabung kelompok R. Bu, R tidak mau bekerja dengan kelompok Bu. Siapa? Si M Bu ada Bu. Ayo El, Dia mengasih saya tadi Bu. dikerjakan secara kelompok bersama-sama ya. Bu, ini Bu, isi format dia Bu. Ya. kok ikut di situ aja jalan Bu, jalan ke belakang Bu. Aku jadi murid sekarang ini pertama. Ada yang susah? Gila Bu. Sudah sampai mana? Di sini. Sini Pak. Bagian B. Ini jadi kelompok Bu. Itu situasi masalah kelompok. Mau membaca situasi. Berarti nggak ada masalah kan? Bu, Rahil nyanyi. Udah selesai semuanya? Udah Bu. Sudah selesai Bu. Ayo para mahasiswa presentasikan kelompoknya. Bu sakit perut. Nah, tadi penyakit Anda ya. Ayo, para. Ya Bu, soalnya Perkenalkan dulu nama kelompoknya siapa aja. apa ya? Perkenalkan, saya Freskia Sandra, perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil RKPD kami yang kami kerjakan bertiga, yaitu anggotanya itu saya sendiri Farel, ada El dan juga Alicia. Lu baca dulu permasalahannya apa? Bicara oke, permasalahannya yaitu di kelas 3 SD Merdeka siswa sedang bekerja kelompok untuk membersihkan kelas. Namun beberapa siswa tidak mau bekerja sama. Ada yang hanya bermain, ada yang milih-milih teman, ada yang berebut alat kebersihan, dan akibatnya kelas menjadi ribut dan pekerjaan tidak cepat selesai. Dan selain itu, saat berdiskusi menentukan pembagian tugas, ada beberapa siswa yang tidak mendengarkan pendapat temannya dan ingin menang sendiri. Ada juga siswa yang mengejek temannya karena berbeda daerah dan agama. Melihat keadaan tersebut, guru meminta siswa memikirkan cara agar semua teman dapat hidup rukun, bekerja sama, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi yang pertama. Untuk pertanyaan pertama,
Apa masalah utama yang terjadi di kelas 3 SD Merdeka dalam cerita di atas? Apa masalahnya? Jawabannya yaitu beberapa siswa tidak mau bekerja sama. Nah, kedua. Jawaban yang kedua, menurut kamu mengapa perilaku memilih-milih teman dan mengejek teman berbeda agama tidak sesuai dengan nilai Pancasila? Jawabannya, karena sila Pancasila mengajarkan untuk menghargai dan tidak memilih-milih teman. Nah, coba kelompok 1 simak jawabannya. Sama nggak jawabannya? Sama. Bisa. Dari ketiga. Yang ketiga yaitu sila Pancasila mana yang menurutmu paling banyak dilanggar dalam cerita tersebut? Sebutkan dan jelaskan dan berikan contoh sebanyak 5. Yaitu sila Persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga. Betul nggak? Boleh bantu membacakan, Bu? Lama kali dia bacanya, Bu. Kemarin duduk kok gajian Bu, gajian. Budi tidak mau bermain sama Rani karena Rani berbeda agama dengannya. Ia berkata, kami tidak mau bermain dengan orang yang berbeda agama. Teman-teman yang lain pun jadi bingung dari tadi Melihat kejadian tersebut. Situasi kedua, sila kedua. Saat kala sedang mengerjakan tugas kelompok, Doni mengejek Siti yang berasal dari Pulau Jawa. Doni berkata, kamu tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik, makanya tidak boleh jadi ketua kelompok. Siti pun merasa sedih dan tidak bersemangat mengajar. Apa masalahnya jawaban tadi? Yang situasi pertama masalahnya? Tidak mau bermain dengan teman yang bukan agamanya. Nah, terus sila yang terkait sila berapa kalian? Sila ke-1. Sila pertama, Bu. Nah, ya. Solusinya? Harus menghargai teman yang berbeda agama. Nah, yang kedua, masalah yang ditemukan. Apa masalahnya tadi? Mengejek teman yang berasal dari daerah yang berbeda. Sila yang terkait sila berapa? Sila ketiga. Solusinya? Apa solusinya? Kita harus saling menghormati dan menghargai walaupun teman-teman kita itu berasal dari daerah yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan mengenai kelompok. Itu tuliskan mengenai sila yang berkaitan dengan situasi kartu kelompokmu. Apa? Ketuhanan yang Maha Esa dan Persatuan Indonesia. Nah, kedua, mengapa perilaku dalam kartu situasimu tidak sesuai dengan Pancasila? Jelaskan dengan kalimatmu. Bu, Farah nggak pandai baca, Bu. Karena tidak mengandung nilai-nilai yang baik. Ketiga, bagaimana seharusnya sikap yang benar berdasarkan nilai-nilai tersebut? 3 contoh sikap. 1 yang dibuatnya. Oh, ada Bu, kita harus menghormati. Yang pertama, yang kedua kita harus menghargai. Yang ketiga, kita harus mengasihi. Contoh 4, apa solusi terbaik yang bisa kalian usulkan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Solusinya untuk lebih ditingkatkan rasa menghormati dan juga menghargai walaupun kita punya banyak perbedaan. Oke, baik. Agak dihapus dulu tunangannya. Silakan dilalui saya. Dikumpul, Bu. Ya, dikumpul. Kelompok 1 kumpul. Satu bentuknya. Bu. Banyak soalnya. Nah, karena anak-anak ibu sudah selesai mengerjakan KPD, selanjutnya kita masuk ke ice breaking. Anak-anak ibu mau ice breaking? Mau, Bu. Ayo, kepada semuanya berdiri. Yeay. Ada yang mau, Bu. Kiri mempunyai jari. Angkat kaki kedua ke atas tangan kita, ditingkat kedua dan kita bukan yang kedua tempat berdiri dengan tegak, balik kanan serempak, balik kanan serempak, balik kanan kiri, kanan kaki kiri di tempat gerakan, samping kanan samping kiri putar ke belakang, hadap kanan hadap kiri lalu putar badan, satu tangan semula, angkat kaki kedua ke atas tangan kita, dibuka
Indonesia apa? Persatuan Indonesia, Pak. Betul. Coba nama sila kita Pancasila apa? Ulang lagi. Parel apa parel? Banteng. Terus Pancasila sebagai pedoman hidup berarti apa? Malas Bu, Ibu ada tujuh aku. Ayo sini apa? Menjadi petunjuk dalam bersikap dan bertindak. Nah, betul. Yang kelima, kita harus menghargai teman yang berbeda agama agar apa? Ulang lagi. 1, 3, di belakang. 1, 2, 3. Rahil. Agar apa? Agar hidup rukun. Ya, betul. Damai. Nah, selanjutnya, musyawarah dilakukan untuk apa? Mencapai bersama. Nah, selanjutnya, sikap adil kepada teman berarti Memperlakukan semua teman dengan baik. Angkat tangan. Meragukan jawabannya. Teman. sikap adil kepada teman berarti Memperlakukan teman dengan Memperlakukan semua teman dengan baik. Nah, yang selanjutnya, sampai kelompok tadi mau mendengarkan pendapat semua teman itu merupakan sila keberapa? 4. Bukan ini betah. Bukan kelompok ini Farel. Silakan kembali. Apa nih baca Prem? Yang melakukan musyawarah tadi sila keberapa? 4. Selanjutnya, Edo melihat temannya kesulitan membawa buku. Sikap yang sebaiknya dilakukan Edo adalah apa? Rahil? Bantu temannya, Bu. Nah, betul. Selanjutnya, soal terakhir. Di sekolah ada kegiatan di kelas. Agar sesuai sila kelima, maka tugas piket harus diapain? Dikerjakan Bu. Dikerjakan. Dibagi Bu. Adil. Nah, betul. Keren. Nah, karena kita udah melakukan semua kegiatan hari ini, karena kita udah mengerjakan soal evaluasi, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, jadi makna Pancasila itu adalah arti atau nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila yang dijadikan sebagai pedoman hidup oleh bangsa Indonesia. Nah, makna Pancasila itu mengajarkan kita nanti tentang sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari seperti percaya kepada Tuhan, saling menghormati, menjaga persatuan, suka bermusyawarah dan berlaku adil. Nah, selanjutnya sila Pancasila itu terdiri dari berapa sila? 5. Sila pertama apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak ibu tugasnya nanti di rumah. Nanti tadi kan kita udah belajar tentang makna-makna Pancasila, sikap-sikapnya tuh. Nah, nanti anak ibu cari lagi sikap-sikap dari makna Pancasila itu di rumah yang selain yang udah ibu contohkan tadi ya. Jadi dikumpulkan minggu depan. Nah, karena waktu jam pelajaran kita udah habis, sebaiknya kita tutup dengan doa dulu. Belum selesai Bu. Doa nih. Untuk menutup jam pelajaran kita kepada kelas pimpin untuk doa. Baik, karena pembelajaran kita sudah berhasil, maka kita mengakhirinya dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.